Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akbil Hasya dari kelas 2C. Di sini saya akan meng-review kembali pertemuan ke-15 mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu pengampu Profesor Dr. Haji Yani Nuraini, SHMH, dengan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridi, SHMH, yang akan menjelaskan bab 7 tentang alasan penghapusan pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditunjukkan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak ditindak pidanakan. Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang dalam dirinya dalam mengadili perkara yang konkret. Sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tersebut. Dengan demikian, alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik untuk tidak dipidana. Dan ini merupakan wewenang yang diberikan undang-undang kepada hakim di dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian jelas tentang makna alasan penghapus pidana tersebut. A. Alasan pembenar yaitu alasan menjadikan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam 1. Pembenar umum terdiri dari A. Daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. B. Bela paksa pasal 49 KUHP. C. Melaksanakan perintah undang-undang pasal 50 KUHP. D. Perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. 2. Alasan pembenar khusus terdiri dari A. Dokter prasaksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP. B. Pencemaran demi kepentingan umum untuk karena terpaksa untuk membela diri pasal 310 ayat 3 KUHP. C. Yang dihina dengan keputusan hakim yang menjadikan tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan pasal 314 KUHP. 3. Alasan pembenar di luar undang-undang. A. Hukum disiplin dari orang tua atau guru. B. Kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. C. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material misalnya Ares Hokrat tentang dokter hewan putusan M.A. tentang Markus Effendi. B. Alasan pemaaf yaitu alasan meniadakan kesalahan pelaku TP sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tindak pidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari 1. Alasan pemaaf umum, ketidakmampuan bertanggung jawab pasal 44 KUHP. B. Daya paksa dalam arti sempit pasal 48 KUHP. C. Bela paksa yang melampaui batas pasal 49 ayat 2 KUHP. D. Perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2. 2. Alasan pemaaf khusus yaitu A. Mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum pasal 110 ayat 4 KUHP. B. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan pasal 163 ayat 2 KUHP. C. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu pasal 166 KUHP. D. Pencurian antara suami dan istri pasal 367 ayat 1 KUHP. E. Insubordinasi tidak jadi pasal 464 ayat 3 KUHP. 3. Alasan pemaaf di luar undang-undang tidak ada kesalahan sama sekali. Alasan peniadaan pidana putatif. B. Daya paksa overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MPT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam A. Daya paksa absolut atau vis absoluta, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun
psikis. B. Daya paksa relatif atau vis convulsiva, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi jadi 3 bentuk, yaitu 1. Pertentangan antara 2 kepentingan hukum, 2. Pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, 3. Pertentangan antara 2 kewajiban hukum. Lalu bela paksa. Bela paksa diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus peniadaan pidana. Syarat-syaratnya, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekonyong-konyong, mendadak, dan seketika itu juga. Pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain. B. Kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain. C. Harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan, jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harusnya ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau acara pembelaan tersebut keras. Misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu tetapi diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia memilih pembelaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.